Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Kang Opra. Oke Om Bro, kali ini saya mau membahas yang sering ditanyakan ke saya Om Bro ya. Jadi pertanyaan ini sering banget ditanyakan akhir-akhir ini Om Bro. Jadi pertanyaannya, kenapa mobil terasa boros? Kenapa mobil kok jadi boros? Jadi untuk penyebab mobil boros ini sebenarnya ada beberapa hal Om Bro ya. Ada yang kita sadari, ada juga yang tidak kita sadari. Oke, jadi untuk yang pertama, penyebab mobil boros ini bisa dari cara pemakaian ya. Jadi maksudnya kayak waktu kita ngegas mobil, kalau Om Bro itu mau yang hemat, mau yang irit, usahakan gas itu tidak langsung disentek. Atau disentek itu apa Om Bro ya? Maksudnya tidak langsung digas ngeng 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 gitu Om Bro ya. Jadi kayak nyut nyut gitu, ndak gitu. Kalau yang seperti itu bikin boros Om Bro ya. Terus selain cara ngegas yang seperti itu, bisa juga Om Bro kalau misal masuk gigi 3 atau gigi 4 sering ngegas sampai mobil ini meraung. Jadi mobil ini sampai RPM-nya di atas, misal masuk pesereng 3, digas terus sampai RPM-nya di 3000 gitu Om Bro ya. Nah, kalau cara menggunakan mobilnya seperti itu bisa bikin mobil ini jadi boros Om Bro. Jadi cara menggunakan mobil, kalau misal Om Bro mau yang irit, mau yang hemat, ngegasnya itu digiring itu atau perlahan. Jalannya itu seperti kayak kereta api gitu Om Bro ya. Pelan, lama-lama jadi kenceng lah. Jadi ngegasnya itu kalem, pelan. Jadi biarkan mobil ini jalan perlahan. Jadi ngikutin gitu Om Bro ya. Nanti RPM ini naik di 2000, masukkan gigi 2. Terus nanti digas lagi. Jadi intinya gini Om Bro ya. Usahakan kalau ngegas jangan sampai mesin ini meraung. Jadi sudah terdengar RPM sudah di 2000 atau di 2000 lebih sedikit, pindah gigi. Nah, seperti itulah. Nanti kalau sudah di gigi 5, usahakan tidak lebih dari 3000. Jadi gasnya itu santai saja Om Bro ya. Kalem saja, kalem sampai ya mentok 3000 lah Om Bro ya. Kalau misal kita di tol ya. Jadi stabil di 3000 atau di 2000 lebih gak masalah Om Bro ya. Kalau di 3000 lebih itu nanti mobil sudah mulai agak meraung sedikit. Nah itu kalau diterusin, nah itu meskipun di tol, kalau misal Om Bro sampai 3000 ke atas RPM-nya ini sama saja Om Bro ya. Jadi misal lewat tol, kalau RPM-nya sampai tinggi, dia juga akan terasa boros Om Bro. Jadi mobil dipaksa meraung terus. Ya enak, mobil kenceng enak, tapi ya kalau Om Bro mau irit, caranya ya yang biasa ngegasnya yang santai saja Om Bro ya. Nah itu kalau mau yang irit. Ya jadi cara penggunaan dari diri kita sendiri Om Bro ya. Jadi yang menentukan itu, karena itu sangat berpengaruh juga cara penggunaan mobil, mau irit atau mau boros. Oke. Terus kemudian yang kedua dari AC. Jadi dari AC ini wajar banget Om Bro ya kita menggunakan AC waktu di siang hari atau di malam hari. Ketika kita menggunakan mobil, umumnya kita wajib menggunakan AC. Di dalam mobil kita pakai AC ya. Jadi ini sudah umum, kita gak mungkin tidak menggunakan AC. Nah yang bikin boros apa? Biasanya kalau kompresor AC kita ini sudah mulai rusak, atau kompresor AC ini udah terdengar suara ngorok gitu Om Bro ya, atau suara kasar, atau kompresornya ini sudah lemah, jadi kerjanya semakin berat. Jadi kompresor lemah, kerjanya yang semakin berat, itu bisa bikin mobil semakin boros. Jadi mobil kena beban kompresor saja itu sudah sedikit lebih, BBM-nya sudah sedikit lebih banyak. Jadi karena mesin dibebani dengan kompresor, jadi mesin lebih berat, otomatis bensin lebih banyak nyemburnya. Jadi kalau misal kompresornya Om Bro ini lemah, dan yang seharusnya dia tidak begitu berat, terus karena lemah dia makin berat, itu otomatis makin boros. Nah jadi ini yang kedua, masalah di kompresor AC. Kalau kompresor AC normal bagus, insya Allah meskipun menggunakan AC tidak terlalu boros Om Bro ya. Oke, jadi yang pertama tadi cara menggunakan mobil, yang kedua
dari kompresor AC yang bermasalah. Oke. Selanjutnya yang ketiga Om Bro ya. Yang ketiga ini bisa dari termostat. Jadi kalau Om Bro tidak menggunakan termostat, mobilnya sudah tidak menggunakan termostat, otomatis mobil ini susah mencapai suhu ideal atau panas yang ideal. Contohnya seperti ini Om Bro ya. Waktu kita awal menyalakan mobil, mesin masih dingin, ini mobil RPM tinggi. Umumnya di 1200. Biasanya RPM di 1200 meraung sampai nanti agak lama mesin sudah panas, temperatur sudah nyampe di tengah, kipas menyala. Biasanya RPM sudah mulai turun, mulai normal di 800. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena waktu mesin dingin BBM ini nyemburnya tambah banyak Om Bro ya. Jadi BBM nyembur tambah banyak, tujuannya biar cepat mencapai suhu yang ideal. Sedangkan kalau kita tidak menggunakan termostat, untuk mencapai suhu yang ideal ini susah. Jadi kita nyalakan mesin, kita nyalakan mobil, ini air langsung bersirkulasi, otomatis di dalam mesin ini air ini dingin terus. Jadi kita mau nyampe ke panas yang ideal ini susah. Otomatis bensin ini nyemburin terus Om Bro ya, nyemburin bensin terus lebih banyak. Jadi otomatis mobil ini nyemburin bensin yang lebih banyak terus untuk mencapai suhu yang ideal. Karena dia waktu suhunya sudah ideal, otomatis BBM mulai berkurang. Jadi ECU memerintah untuk nyemburin bensin yang biasa, yang standar, tidak mengejar suhu ideal lagi karena mesinnya sudah panas, suhunya sudah ideal. Jadi BBM sudah mulai normal lagi. Nah, sedangkan kalau tidak menggunakan termostat, mesin ini akan dingin terus. Waktu awal itu dingin terus ya, dingin terus karena air di dalam sistem pendinginan mesin ini dia sirkulasi terus karena tanpa menggunakan termostat. Jadi seperti itu Om Bro ya, oke. Itu tadi yang ketiga. Terus yang keempat bisa dari filter udara yang kotor. Filter udara yang kotor ini pengaruh juga Om Bro ya. Pengaruhnya penting juga menurut saya ya. Karena dalam cara kerja mesin ini membutuhkan udara dan bensin. Jadi antara udara dan bensin ini harus seimbang supaya mobil kita ini enak dan pembakarannya sempurna. Sedangkan kalau filter udaranya Om Bro ini kotor, apalagi sampai mampet atau buntu, otomatis udara yang masuk ini terhalang. Udara yang masuk ini semakin dikit. Jadi yang misal anggaplah yang seharusnya udara masuk ini 10 gitu ya, karena filter ini kotor jadi yang masuk cuma 6 atau 7. Anggaplah seperti itulah Bro ya, kita pakai angka gitu saja biar mudah dipahami. Nah, kalau misal udara ini gak sesuai, jadi BBM ini bensinnya ini sudah banyak, terus udaranya ini gak sesuai, gak seimbang, otomatis mobil kita ini pembakarannya tidak sempurna. Kalau pembakaran gak sempurna itu bisa bikin mobil jadi boros. Jadi pembakaran yang sempurna itu bisa bikin mobil enak dan irit. Kalau tidak sempurna mobilnya gak enak, terus juga boros Om Bro ya. Jadi bisa dari filter udaranya tadi, filter udara yang kotor. Oke. Selanjutnya bisa dari sensor, sensor map sensor ya. Ini map sensor ini cukup penting Om Bro ya, karena dia buat yang mengatur atau yang ngasih perintah atau yang mendeteksi udara atau kevakuman pada mobil kita. Nah, jadi kalau misal map sensor kita rusak, itu bisa bikin mobil boros juga Om Bro. Jadi kalau map sensor rusak, otomatis pembakaran juga tidak sempurna karena yang map sensor yang ngasih perintah ke ECU atau yang memberi sinyal ke ECU ini ngaco Bro ya. Jadi yang misal harusnya dia ngasih sinyal 0,8 bar gitu ya, harus buka 0,8 bar. Jadi karena map sensornya rusak, map sensor ini ngasih sinyal ke ECU 0,10 atau 0,5 atau 0, berapa bar. Jadi ngasih sinyalnya ngaco, jadi gak sesuai, otomatis pembakarannya tidak sempurna dan mobil bisa dari boros
Bahkan kalau map sensor rusak, mobil juga bisa berebet-berebet dikendarai, gak enak Om Bro ya. Itu kalau map sensor rusak. Kalau misal mau tahu map sensor masih bagus atau enggak, Om Bro bisa lihat di bagian bawahnya. Di situ ada aspal, seperti ditutup aspal gitu. Itu di situ kalau leleh atau sudah mulai lengket, sebaiknya diganti saja Om Bro ya. Itu tandanya karena dia sudah ya usia Om Bro ya. Namanya spare part ya, ada usia pakainya. Kita tahu sendiri mobil kita juga sudah tidak muda lagi, sudah tua Om Bro ya. Oke, selanjutnya ini Om Bro, ini yang jarang kita cek dan jarang kita sadari. Nah, jadi yang selanjutnya ini di sini saya tunjukkan. Nah, di sini Om Bro dengarkan ya. Nah, ini tutup bensin Om Bro ya. Di bagian tutup bensin sini, kalau kita buka bensin, ini dia bunyi ces. Nah, seperti itu Om Bro ya. Nah, jadi di dalam tangki bensin itu dia ada tekanan, dia bertekanan di dalam tangki bensin itu. Kenapa dia bunyi ces? Karena tekanan yang ada di dalam dia keluar. Sedangkan kalau misal Om Bro buka tangki bensin dia gak bunyi ces, nah itu berarti ada masalah di bagian seal. Nah ini di sini Om Bro lihat, ini bagian karet ini sealnya Om Bro ya. Nah, ini seal. Nah jadi dia yang buat nahan tekanan yang ada di dalam tangki bensin. Kalau Om Bro buka gak bunyi ces, itu juga bisa menyebabkan boros. Kenapa demikian? Karena bensin ini menguap. Bensin ini menguap Om Bro ya. Jadi kalau dia sealnya ini gak rapat, otomatis tekanan yang ada di dalam bensin ini keluar terus Om Bro ya. Jadi dia menguap terus. Nah jadi posisi Om Bro parkir mobil seperti ini, bensin ini bisa berkurang karena dia menguap. Karena bagian sealnya ini sudah rusak, sudah keras biasanya Bro ya. Jadi dia udah gak rapat lagi, udah gak bisa nahan tekanan yang ada di dalam tangki bensin. Nah ini tanpa kita sadari ini juga bisa bikin boros Om Bro ya. Oke Om Bro, jadi tadi ya beberapa hal yang menyebabkan bensin boros tanpa kita sadari Om Bro ya. Itu beda dengan setelan atau lain-lainnya yang kalau misalnya sudah jelas setelan gak pas itu bikin boros, gak nganu, nah itu beda lagi Om Bro ya, karena itu dari setelannya. Nah ini saya bahas yang tanpa kita sadari Om Bro ya. Nah jadi yang kita anggap normal, kita anggap wajar, ternyata hal itu bisa bikin mobil kita boros. Nah, jadi saya bahas yang seperti itu. Oke Om Bro, jadi seperti ini aja dulu ya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.